Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa lagi dengan saya Sofia Said, psikolog anak dan keluarga. Apa kabar ayah bunda? Mudah-mudahan sehat selalu. Ayah bunda, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk memberikan pujian yang tujuannya untuk menumbuhkan karakter positif dalam diri anak. Nah ya bunda, tentunya kita sebagai orang tua ini memiliki harapan supaya anak ini memiliki banyak karakter yang positif dalam dirinya, atau kalau dalam Islam memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia dalam dirinya, yang sesuai dengan akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah juga para sahabat Nabi. Nah, untuk menumbuhkan karakter itu bukan hal yang mudah gitu, dan memerlukan proses yang cukup lama, bertahun-tahun untuk menumbuhkan karakter dalam diri anak. Namun ada cara yang memang sangat efektif untuk menumbuhkan karakter, yaitu dengan cara memberikan pujian yang spesifik. Mengapa pujian? Akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah ya bunda, di psikologi ini ada teori namanya contingency management. Contingency management isinya adalah ketika seseorang mengalami sesuatu yang positif, kemudian perilaku yang positif tersebut itu diberikan pujian, ya, maka perilaku tersebut itu menjadi dorongan yang positif untuk seseorang, sehingga ini akan memunculkan perilaku yang sama di suatu waktu tertentu gitu, sehingga akhirnya perilaku ini diulang gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata pujian ini dapat membangun citra yang positif dalam diri seseorang gitu. Ketika kita memuji seseorang pintar, dia akan membangun citra positif dalam dirinya bahwa dirinya pintar gitu. Sehingga akhirnya ini bisa membuat dia merasa lebih terdorong, lebih termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih rajin belajar dan lain sebagainya. Ini nanti akan bermanfaat untuk anak-anak kita. Nah, kebanyakan orang tua memberikan pujian ini yang tidak spesifik pada anak. Misalkan, wah kamu hebat ya, gitu, atau kamu pintar ya. Jadi setiap perilaku apapun anak dibilang pintar, anak dibilang baik. Padahal kira-kira pintar dan baik itu spesifik atau tidak? Tidak, pintar dan baik itu tidak jelas, apalagi hebat ya. Hebat itu apa sih sebenarnya? Atau luar biasa atau fantastik ya. Ini sebenarnya kurang tepat untuk anak karena tidak benar-benar menjabarkan apa yang sudah dilakukan anak yang membuat dia pantas untuk mendapatkan pujian tersebut. Sehingga orang yang mendapatkan pujian yang tidak spesifik itu akan meragukan pujian tersebut. Bener gak sih aku orang yang hebat? Masa sih kok kayaknya kok terlalu berlebih-lebihan saya dibilang hebat atau luar biasa. Selain itu ini juga bisa dirasakan sebagai pujian yang kurang tulus ya, sehingga bisa dirasakan juga sebagai hal yang basa-basi aja gitu. Orang tua bilang hebat, luar biasa, ya sudah gitu, karena basa-basi aja. Ini bisa dirasakan demikian oleh orang yang dipuji. Sehingga pujian itu yang perlu dilakukan ketika kita memuji adalah kita sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh menyadari, kemudian kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita dengar tersebut. Artinya harus konkret sesuai keadaan yang ada. Sekarang saya akan menjabarkan tentang kiat memberikan pujian yang spesifik dan tepat serta bisa menumbuhkan karakter anak. Bagaimana caranya? Siap-siap ditulis ya. Yang pertama, jabarkan apa yang Anda lihat. Jadi ketika anak sedang mengerjakan perilaku yang positif, itu harus sering-sering kita tangkap momen itu. Kita tangkap, kita lihat apa yang anak lakukan, ya. Kemudian kita jabarkan. Contoh misalkan suatu saat kita masuk ke kamar anak, lalu kita lihat ternyata anak sudah membersihkan kamar dia gitu. Biasanya orang tua yang nggak mau mikir ya bilang, wah kamu hebat ya, kamarmu bersih, titik gitu. Tapi sebenarnya yang lebih efektif ketika Anda menjabarkan apa yang Anda lihat. Misalkan, wah bunda lihat di
di kamarmu ini sudah bersih, bukunya tertata rapi, lantainya juga bersih, mainanmu sudah ada di tempatnya. Itu kita jabarkan pada anak sehingga anak bisa benar-benar merasakan bahwa pujian itu sesuai dengan yang dia kerjakan, itu akan terasa tulus untuk anak. Lalu yang kedua, yaitu menjabarkan apa yang Anda rasakan. Lihat kamar anak bersih gitu, orang tua harus mengungkapkan juga perasaannya. Wah, bunda senang kamar kamu bersih, jadi nyaman deh, senang deh masuk ke kamar kamu. Itu kita jabarkan perasaan kita juga. Ini membuat anak ini semakin semangat gitu ya, semakin double senangnya karena bundanya mengungkapkan perasaan senangnya, sehingga anak merasa lebih bangga dengan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga adalah merangkum perilaku terpuji anak, perilaku yang positif itu dalam satu karakter. Nah, ini yang paling bunda ini harus lebih banyak, ayah bunda ini harus mencari benar-benar mana yang tepat untuk apa yang dilakukan anak. Contoh misalkan anak membersihkan kamar tadi, kamu sudah membersihkan kamar kamu, lihat lantainya bersih, mainan tertata rapi, itu namanya anak yang bisa karakter anak yang rapi, anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab. Itu bisa masuk semua karakter tersebut. Jadi tinggal kita pilih mana yang ingin kita perkuat karakter tertentu dalam diri anak, itu yang paling sering kita keluarkan sesuai dengan apa yang diperbuat anak. Nah, ini juga sering banget saya lakukan tiap hari di rumah gitu, dan ayah bunda ini membutuhkan latihan berkali-kali. Harus selalu kita ingat, tiap kali anak berbuat baik itu kita harus langsung mikir apa ya karakter yang cocok buat anak saya ya. Nah, contohnya misalkan suatu hari ketika di masjid saya lihat ada temannya jatuh gitu ya, terus dia bantu nolong temannya itu gitu, langsung saya deketin gitu. Nah, kamu mau membantu temanmu yang jatuh ya, itu namanya anak yang sayang kepada teman, atau anak yang perhatian kepada teman. Nah, karakter sayang pada teman tertanam dalam diri anak. Wah, saya sayang ya pada teman. Atau ketika di rumah, saya minta untuk bantu saya memasak. Nah, kamu bisa ya mencuci sayuran sampai bersih. Kamu mau ya membantu bunda untuk mencuci sayuran. Itu namanya anak yang senang membantu orang tua. Nah, karakter senang membantu orang tua tertancap dalam diri anak. Saya senang membantu orang tua. Atau banyak sekali perbuatan-perbuatan positif anak sehari-hari yang seharusnya banyak kita tangkap, terus kita kuatkan karakternya. Jadi apa ya bunda kuncinya? Kuncinya yang pertama adalah jabarkan apa yang anak lakukan ya, secara konkret yang Anda lihat. Kemudian yang kedua yang Anda rasakan, wah mama seneng deh kamu bantuin masak gitu. Itu juga kita keluarkan. Yang ketiga adalah apa karakter yang pengen kita rangkum dari perilaku positif anak tersebut gitu ya. Ada berbagai macam karakter ya yang ingin kita terapkan di anak. Ada sekitar 20 karakter, lain kali akan saya bahas lebih lanjut ya. Tapi yang pasti kalau setiap hari kan kita pengen anak kita mandiri, disiplin, jujur, bertanggung jawab, sayang kepada orang lain ya. Dan karakter-karakter yang ingin kita keluarkan dalam diri anak itu kita asah melalui pujian ini. Manfaatnya ya dari pujian ini, yang pertama bisa menginformasikan pada anak tentang kekuatan dia. Oh, ternyata dengan pujian yang hanya remeh tersebut, anak bisa tahu bahwa ternyata dia bisa loh sayang dengan teman. Oh, ternyata ketika dia mau bantuin orang tua, ternyata dia ini suka membantu orang lain loh gitu. Atau ketika dia membereskan kamar, oh ternyata dia anak yang suka kebersihan loh ya. Jadi bermacam-macam karakter itu kita keluarkan, itu bisa menginformasikan kekuatan anak-anak, jadi tahu oh saya ini punya kekuatan positif ini ternyata dalam diri saya. Lalu yang kedua bisa memenuhi tabung emosi anak. Jadi anak yang diberikan pujian yang spesifik ini, dia akan terpenuhi tabung emosinya, jadi merasa nyaman hatinya karena dia merasa perbuatan positifnya dihargai, kemudian dia merasa disayang, diberikan perhatian. Yang ketiga bisa meningkatkan kepercayaan diri anak, karena anak tahu anak punya berbagai macam
kelebihan ya, kemampuan yang dikeluarkan melalui pujian tadi gitu, sehingga anak lebih percaya diri. Yang keempat, memperkuat perilaku yang tepat. Jadi perilaku yang positif tadi, yang baik-baik itu kita perkuat sehingga itu akan diulangi lagi, sehingga perilaku yang negatif pun akan punah ya, akan hilang karena dia lebih diperkuat yang perilaku yang positif tadi. Jadi bisa diperkuat lewat pujian. Lalu selain itu ya, yang terakhir, bahwa pujian yang spesifik ini bisa memperkuat karakter positif dalam diri anak, yang bisa mengantarkan anak untuk memiliki akhlak yang mulia gitu. Karena kita bisa mengeluarkan karakter yang mulia yang sebenarnya ada dalam diri anak, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam fitrah positif anak, kita keluarkan sehingga ini bisa membentuk anak-anak dengan karakter akhlak yang mulia di kehidupan sehari-harinya ya. Nah, sekarang saya akan memberikan PR untuk ayah bunda di rumah untuk belajar, untuk menerapkan bagaimana sih cara memuji yang spesifik kepada anak. Ya, soal yang pertama ya. Soal yang pertama, misalkan orang tua mengetahui bahwa ketika orang tua melihat anak sedang menggosok giginya gitu. Nah, kira-kira apa pujian spesifik yang bisa dikeluarkan oleh orang tua untuk menguatkan perilaku anak? Yang kedua ya, misalkan anak melihat orang tua melihat si anak ini bisa bangun pagi sendiri, bisa sarapan sendiri, bisa pakai baju sendiri. Nah, kira-kira pujian yang seperti apa yang bisa menumbuhkan karakter positif anak, yang bisa dikeluarkan oleh orang tua? Nah, dua soal tadi silahkan dikerjakan ya ayah bunda di rumah. Kira-kira ini bisa menjadi latihan untuk kita untuk bisa melakukan pujian yang spesifik pada anak. Demikian informasi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah untuk ayah bunda sekalian. Apabila ada pertanyaan silakan kontak di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like ya video ini. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.